harus urut biar supaya nggak tanya-tanya lagi ya teman-teman. Jadi saya ulangi lagi untuk mulai dari gelombang 1 di Surabaya dan sampai yang gelombang 1 di Kediri itu, bahwa yang harus pertama dilakukan di sini itu adalah relaksasi mendengarkan musik. Ya, mendengarkan musik dan musik yang kita berikan itu, dan fokusnya di sini. Kenapa fokusnya di situ? Karena kalau fokusnya di situ otomatis ada hormon yang terproduksi. Itu namanya hormon melatonin. Nah, hormon melatonin itu terproduksi, tugasnya hormon itu adalah untuk mendobrak hormon kortisol dan norepinefrin, mengganti gitu loh. Kenapa? Kalau hormon ini terproduksi itu karena hormon melatonin ini bagian dari hormon kebahagiaan. Ketika hormon kebahagiaan itu mulai terproduksi, tugasnya hormon ini adalah untuk memperbaiki sistem saraf. Jadi sistem saraf otak kanan, otak kiri, otak dalam bawah sadar itu semua terbaiki ya, diperbaiki. Nah, kalau efek dari fisiknya yaitu pasti ada, yaitu ngantuan. Jadi ngantuan, bahkan kayak yang sudah orang-orang bilang ini biasanya nggak bisa tidur di jam 9 udah ngantuan banget, itu adalah bukan efek apa-apa teman-teman, tapi itu adalah efek dari hormon melatonin yang terproduksi ya. Nah itu harus dilakukan rutin ya, rutin. Dan kalau hormon melatoninnya itu sudah banyak, manfaat kebaikannya itu adalah ketika kita jatuh atau kita kena luka gitu, itu sembuhnya cepet banget karena hormon itu juga manfaatnya adalah untuk luka itu supaya cepat garing, garing itu cepat kering. Cepat kering, dan ada efek ilmu tingginya, tapi nggak usah tak pedar di sini ya, itu satu. Yang kedua adalah langsung ke urutannya dari penurunan gelombang otak tadi, mendengarkan musik tadi Mas Udit, terus langsung kepada pelepasan emotional block, memory block, dan mental block. Nah ini penting banget. Ini adalah prosesi dimana ketika panjenengan semua, Anda semua meliputi teladan RK, disitulah saya membuka keran pintu keluarnya partikel api. Nah ini juga harus dilakukan rutin. Karena apa? Kita itu setiap hari bersinggungan dengan banyak orang, kita kerja di luar, kita manusia sosial. Jadi otomatis kalau kita bertemu dengan orang yang masih mempunyai penyakit hati ya, pegelan, mangkelan, marahan, jengkel, ego, dan lain-lain, otomatis kan partikel apinya kan banyak. Nah kalau kita bersinggungan dengan mereka, otomatis kita kena partikel api itu atau kena aura. Nah ini kalau nggak dirutinkan pelepasan emotional block, memory block, dan mental block, yang jelas akan kemasukan banyak. Dan ini kerannya bisa sesuai dengan pertanyaan teman-teman kemarin di grup, apakah kerannya bisa tertutup? Bisa, kalau nggak dilatih secara rutin. Ya silakanlah bolong 1 kali dalam 1 minggu atau 2 kali, monggo silahkan. Tetapi alangkah baiknya rutin lah, istiqomah, karena segala sesuatu yang dirutinkan itu pasti menghasilkan hal yang besar loh. Dan suatu yang diistiqomahkan nggak mungkin lah hasilnya mengkhianati, itu nggak mungkin. Jadi kerannya itu bisa ketutup loh teman-teman. Jadi keran partikel api yang saya buka itu bisa ketutup kalau nggak dirutinkan, apalagi kita berteman dengan orang-orang yang masih mempunyai partikel api ya, sifat yang masih ada penyakit hatinya. Itu yang ketiga adalah ABS. Nah ini penting banget ini. ABS ini adalah reprogramming alam bawah sadar. Nah di sini teman-teman yang pelatihan saya kasih kata kunci itu ya kan ada. Nah kata kunci inilah yang untuk membuka alam bawah sadar. Sebenarnya kata kunci yang ada itu sebenarnya ada 12 kata kunci itu sampai puncak tertinggi. Cuman kata kunci itu hanya saya berikan cuma 2 saja. Iya ya, karena kan kau pengen dapat kata kunci ya mengadakan pelatihan lagi. Iya, karena kata kunci itu sesuai dengan apa kata-kata yang ABS. Nah, jadi
tiga komponen inilah yang harus dirutinkan ya Mas Dodit, Mas Mas Rizky, Mas Isan. Saya pun juga masih rutin RK, walaupun sudah 6 tahun ini setiap hari rutin RK setiap hari. Nah, RK saya gimana? Ya malam, tengah malam gitu karena saya baru free gitu. Gitu loh. Maksudnya jangan saya udah melakukan seminggu, saya kok pancet tetap marah-marah loh. Ya Anda berarti ada yang salah di situ. Nggak benar, mungkin hitungannya kecepatan, atau mungkin nggak rileks banget, atau bagaimana. Intinya RK itu dilakukan secara santai, rileks, ikhlas. Karena gini teman-teman, untuk uang atau kekayaan itu hanya sebatas bonus sebenarnya, atau hukum semesta. Kalau sudah menjadi orang baik itu sudah otomatis kaya gitu loh, otomatis dapat energi kekayaan partikel tanah yang warnanya silver. Nah, itu seperti itu. Jadi mohon teman-teman ya, untuk yang sudah pernah LK, tiga step ini ya, 3 step ini masing-masing berperan penting dalam kehidupan Anda saat ini dan masa depan ya. Penurunan gelombang otak, pelepasan emotional block, memory block, dan mental block, dan reprogramming alam bawah sadar. Nah, itu. Terus untuk untuk buku alkemisnya Mas. Oke, untuk buku alkemis itu sewaktu-waktu ya, sewaktu-waktu. Kapan waktunya? Ya sewaktu-waktu, namanya aja sewaktu-waktu. Terutama adalah ketika Anda dalam keadaan happy banget, itu silakan kata kunci yang di awal buku yang ditulis itu cara bareng-bareng itu dibaca dulu, habis itu menulis keinginannya sebanyak-banyaknya. Tetapi ketika menulis ini udah jangan berharap banget, habis nulis kasih energi, dibaca kasih energi, langsung ditutup, tinggal kegiatan. Nah itu. Nah untuk masalah pelatihan, jadi kami tim RK atau saya sendiri pribadi Yunus ya, tidak mengadakan atau tidak melimpahkan pelatihan RK kepada siapapun. Kalau ada pelatihan RK atau namanya mirip RK atau kegiatannya mirip dengan RK, itu bukan dari tim kita, melainkan itu metodenya orang sendiri. Tapi yang jelas kalau RK, kalau secara metode mungkin bisa ditiru ya, tapi secara energi tidak bisa, karena di situ kita ada pembukaan portal. Piye loh Mas Dodit, apa wis tak warai buka portal? Belum. Enggak kan? Belum. Mas Rizky yang sudah belajar sama saya 8 tahun, apa sudah saya ajari untuk membuka portalnya, membuka keran partikel apinya orang-orang ketika mau dibuat RK, sholat dan lain-lain bisa keluar, kan belum kan? Enggak, karena saya melihat belum mampu gitu loh, apalagi Mas Ihsan ya. Belum mampu ya. Jadi kalau kerannya itu nggak dibuka, orang menirukan pelatihan kita atau membuat pelatihan semacam kita, kalau nggak bisa membuka kerannya, akhirnya apa? Partikel api yang mau keluar, dia nggak bisa keluar lewat mana gitu loh. Ketika dia nggak bisa keluar, disinilah ada efek yang emosionalnya lebih tinggi. Kenapa? Di perut kita itu ada residu kimia loh teman-teman, ada toksin, ada racun, ada virus. Ini di sini. Kalau sampai partikel api itu dia mau lepas tapi nggak tahu jalan, dia akan membawa residu kimia kepada seluruh tubuh. Nah disitulah ada efek nanti, waduh luar biasa sekali efeknya. Jadi tidak ada pelatihan RK selain dari saya, tidak ada sama sekali, apalagi praktisinya tidak ada. Untuk masalah kalau mengambil partikel-partikel beban, masalah dan lain-lain yang sudah saya ajari hanya Mas Rizky. Yang sudah saya ajari hanya Mas Rizky bagaimana cara mengambil partikel api, beban, masalah, termasuk hutang juga, dari itu yang Mas Rizky. Mas Rizky juga sudah saya ajari untuk bagaimana mengaktifkan portal simbol agamis yang ada di badan, juga sudah saya ajari. Mas Dodit, Mas Ihsan
belum, enggak tahu berapa tahun lagi. Ngaji sih. Baru saya ajari. Jadi mohon maaf teman-teman, misalkan seandainya Anda ada pelatihan RK tetapi itu bukan dari saya, itu kami tidak bertanggung jawab karena saya pribadi Yunus tidak pernah melimpahkan pelatihan ini kepada siapapun, ya. Karena pelatihan ini tidak hanya sekedar metode teman-teman, tidak hanya sebatas sains aja, tetapi di sini juga ada segi spiritualnya, supranaturalnya, dan lain-lain seperti pengakuan orang-orang yang sudah itu. Nah, itu seperti itu, Mas. Monggo Mas, kopinya diminum dulu. Oke, kopi. Ibarat kopi lah. Ya. Apa kopi? Kopi. Kita ngopi. Kok enak ya kopi ini? Aku wis 3 hari gak ngopi loh. Oke, berarti ibarat ini Mas ya, apa namanya? Untuk pelatihan RK sendiri itu memang harus dengan Mas Yunus karena sudah memiliki sudah belajar kemana-mana bagaimana cara mengambil partikel-partikel itu. Dan nggak sembarangan orang itu bisa. Ya. Karena memang banyak yang sudah formasi dengan kita itu mencoba di rumah dan akhirnya efeknya ada yang sakit kepala, ada yang perutnya juga sakit dan sebagainya, macam-macam. Desek. Ya, Ya seperti sesek. itulah. Nah, itu Ada ya, ini ada murid saya ya. Namanya Mbak Marlia, itu orang Kediri. Paling Mbak Maria lihat ya. Dia kepengen jadi pelatih RK. Akhirnya saya ajari untuk mengambil kayak kamu, mengambil partikel beban masalah dan lain-lain saya ajari, dia bisa ngambil tapi dia tidak bisa mengeluarkan. Seminggu full sininya panas, seminggu full sininya kayak kecapean, kayak basa Jawa ini wedangen. Sekarang gini aja, Mas Rizky, efek dari Mas Rizky mengambil partikel api beban masalah hutang orang-orang secara partikelnya ya, apa Mas Rizky? Efeknya itu kalau emang nggak bisa mengeluarkan emang panas, dan ketika ada orang-orang yang emang memiliki injeksi dalam tubuhnya itu sangat ngefek sekali ke badan saya sendiri. Contohnya Mas Yudit tak kasih tahu, sini catu kabeh, Iya. catu kabeh, terus sini kayak kecakar-kecakar itu. kayak Catu, dicakar-cakar. bahasa Indonesia catu apa? Catu itu luka, Ya, luka bakar, dan itu luka bakar entah dari mana. Pernah di sini. Melepuh, saya Pernah di sini juga ada. Nah, efek-efeknya kayak gitu. padahal udah belajar 8 tahun ya Monggo saya. ngopi. Efeknya. Terus ada efek lagi yang setiap hari. Oh ya, efek lain itu mencret. Setiap hari itu harus mengeluarkan kotoran-kotoran gitu dari badan. Kayak gitu memang. Jadi efeknya berak, biasanya beraknya 1 kali atau 2 kali. Sekarang 5 kali. Itu Lebih bahkan lebih dari 5 kali loh. Itu efek dari Itu masih efek dalam fisiknya. Apalagi efek kalau dalam orang fisik. yang nggak bisa portal diri atau itu mungkin dalam kehidupannya juga sangat berpengaruh juga Mas ya. pengaruh. Kalau efek saya pribadi yang sampai detik ini saya kerasakan adalah kalau efeknya saya sudah secara fisik sih enggak sih ya, sudah enggak, tapi efek dari itu ketika saya habis pelatihan itu justru istri saya yang mengingatkan ya. Jadi setelah habis pelatihan, kebetulan kan saya alhamdulillah punya anak ya kecil yang usia 20 bulan lah, 20 bulan itu setiap saya habis pulang pelatihan itu pasti dia rewel banget, nangis banget. Itu saya sampai sama istri diperhatikan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali saya baru diingatkan. Kalau pulang jangan masuk rumah, netralkan dulu. Habis itu loh, anaknya mesti monyeng sakarepe dhewe loh. Iya. Itulah ternyata ketika saya melepaskan partikel beban masalah teman-teman itu ternyata efeknya tetap ada di saya gitu. Makanya kenapa sebenarnya praktisi RK itu ada 5 orang teman-teman sebenarnya ada 5 teman-teman ya. Di Bali itu ada teman-teman si A ya. Tapi si A nggak berani lagi karena apa, efek rumah tangganya hancur ya, rumah tangganya hancur. Terus yang ada juga
beliau sudah meninggal. Dia juga praktisi juga, dia sudah meninggal karena kebanyakan mengambil partikel beban masalah.